Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Nurwulandari, dosen Divisi Keperawatan Maternitas dan Anak, Departemen Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan keterampilan pertolongan persalinan normal. Keterampilan pertolongan persalinan normal merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah keperawatan maternitas. Video keterampilan persalinan normal ini merupakan video pembelajaran yang dibuat untuk membantu mahasiswa memahami prosedur pertolongan persalinan normal kala 2 saat kelahiran bayi, kala 3 saat kelahiran plasenta, dan kala 4 observasi sampai 2 jam setelah kelahiran plasenta. Langkah-langkah dalam keterampilan ini menggunakan panduan 60 langkah asuhan persalinan normal. Sebelum kita mulai demonstrasi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu alat-alat yang harus disiapkan untuk membantu keterampilan persalinan normal. Oke, untuk set yang pertama adalah set kartus. Nanti akan kita masukkan alat-alat yang ada di sini ke dalam set kartus ini. Yang pertama adalah kateter urinelaton logam. Ini nanti digunakan untuk mengosongkan kandung kemih ketika kandung kemih pasien itu penuh. Kemudian ini disusun berdasarkan yang terakhir digunakan. Kemudian setelah itu adalah kita masukkan juga untuk klem tali pusat. Ini nanti yang digunakan untuk menguklem tali pusat setelah tali pusat kita potong, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah gunting tali pusat. Ini adalah gunting yang nanti digunakan untuk menggunting tali pusat. Kemudian kita siapkan juga 2 klem arteri yang nanti digunakan untuk mengeklem tali pusat sebelum nanti dipotong. Kemudian yang selanjutnya adalah ini penghisap lendir, nanti digunakan untuk menghisap lendir dari mulut dan hidung bayi ketika bayi tidak langsung menangis. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada kom ini nanti digunakan untuk diisi betadin yang digunakan sebagai desinfeksi ketika kita akan melakukan pemotongan tali pusat. Kemudian yang selanjutnya ini adalah duct steril, nanti yang dipasang di bawah bokong ibu untuk membantu menyangga perineum ketika proses persalinan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah setengah koher nanti yang digunakan untuk memecahkan selaput ketuban ketika ketuban belum pecah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini adalah gunting episiotomi. Gunting episiotomi ini adalah gunting yang nanti digunakan untuk membantu memperlebar jalan lahir, menggunting area perineum jika dibutuhkan, seperti itu. Dan ini akan kita tutup seperti ini adalah partus set. Oke, alat yang kedua yaitu hecting set, nanti akan kita masukkan dalam bak instrumen ini. Yang pertama adalah ini ada jarum, ya, jarum catgut ada banyak sekali ukuran, jadi nanti kita sesuaikan dengan penggunaannya. Kemudian yang kedua ini ada needle holder yang digunakan untuk memegang jarum ketika proses menjahit, gitu ya. Jadi nanti prosesnya adalah seperti ini, seperti itu. Kemudian ini ada pinset anatomis nanti untuk membantu proses saat menjahit. Kemudian ini ada gunting hecting. Misalkan ada jahitan yang salah atau apa, bisa kita gunakan ini untuk mengangkat kembali. Kemudian ini adalah gunting yang digunakan untuk jaringan. Kemudian selanjutnya kita nanti membutuhkan juga, ini cukup seperti ini set steril ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah lidocain yang nanti digunakan untuk anti nyeri ketika proses penjahitan. Kemudian ini adalah sekuit yang nanti akan digunakan untuk mengambil lidocain. Kemudian ini adalah benang catgut yang nanti digunakan untuk menjahit. Seperti itu. Oke, untuk perlengkapan selanjutnya adalah perlengkapan untuk ibu dan juga bayi. Untuk bayi kita siapkan ada penutup kepala, kemudian ada bedong yang digunakan untuk membedong bayi dan juga ada pakaian bayi. Kemudian untuk ibu juga dan juga untuk bayi ini nanti kita letakkan di atas perut ibu, ada 2 handuk, kita letakkan di atas perut ibu sebagai dasar atau alas meletakkan bayi setelah dilahirkan dan juga untuk mengeringkan bayi setelah dilahirkan. Kemudian underpad ini nanti diletakkan di bawah pantat ibu sebagai dasar ketika nanti proses persalinan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada pembalut dan juga ada celana dalam ibu nanti digunakan setelah selesai melahirkan.
Kemudian ada waslap, 3 waslap nanti kita gunakan untuk memandikan atau membersihkan menyeka badan ibu dan juga untuk membersihkan sekitar tempat tidur atau tempat bersalin ibu. Kemudian kain atau selimut nanti yang digunakan di akhir untuk mengganti selimut yang sudah digunakan ketika proses persalinan. Oke, alat selanjutnya yaitu untuk alat pelindung diri bagi penolong persalinan. Yang pertama adalah ada masker, kemudian handscoon steril nantinya yang digunakan untuk membantu proses persalinan dan juga untuk melakukan pariksa dalam. Kemudian untuk pelindung mata, kacamata Google, pelindung kepala, topi, kemudian apron untuk melindungi diri penolong dari percikan darah. Selanjutnya sepatu boot nanti yang digunakan untuk melindungi kaki penolong persalinan. Oke, alat-alat lain yang dibutuhkan adalah kasa steril. Kasa steril nanti yang akan digunakan untuk membersihkan area perineum ibu untuk mengecek apakah ada robekan ataukah tidak, apakah ada perdarahan atau tidak. Kemudian juga untuk melakukan desinfeksi pada area tali pusat sebelum dilakukan pemotongan tali pusat. Kemudian kapas DTT yang nanti akan digunakan untuk membersihkan area perineum, jalan lahir, vulva sebelum kita lakukan periksa dalam. Kemudian ini adalah korentang yang kita gunakan untuk mengambil alat-alat yang steril. Kemudian alcohol swab nanti kita gunakan untuk desinfeksi area sebelum kita menginjeksi oksitosin pada paha ibu. Kemudian betadine, iodin nanti akan kita gunakan untuk melakukan desinfeksi pada tali pusat sebelum dilakukan pemotongan tali pusat. Alat lain yang harus kita siapkan adalah bak yang berisi cairan klorin 0,5% nanti digunakan untuk merendam alat-alat. Kemudian cairan DTT nanti yang kita gunakan untuk membersihkan tangan dan juga membersihkan barang-barang lainnya. Kemudian ember yang digunakan untuk tempat linen kotor. Kemudian selain itu kita juga persiapkan untuk tempat sampah benda tajam nanti digunakan untuk membuang jarum. Kemudian bengkok nanti digunakan untuk tempat-tempat alat kotor. Kemudian yang selanjutnya kita siapkan baskom juga sebagai tempat plasenta. Alat selanjutnya adalah peralatan yang digunakan untuk memonitor kondisi ibu dan juga janin. Yang pertama adalah stetoskop dan juga tensimeter, nanti digunakan untuk memonitor kondisi tekanan darah ibu. Termometer nanti digunakan untuk mengukur suhu ibu dan juga mengukur suhu bayi ketika sudah dilahirkan. Kemudian Doppler digunakan untuk memantau dan menghitung denyut jantung janin dalam proses persalinan. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Ibu, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Ani. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Apri. Gimana Ibu yang dirasakan saat ini? Oh, Ibu tadi tampak Ibu ingin mengajar ya? Oke, apa yang dirasakan? Oh, ingin mengajar. Oke, sebentar. Saya cek terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah sudah memasuki tanda-tanda mau melahirkan ataukah belum? Maaf ya Ibu ya, permisi. Saya tutup tirainya terlebih dahulu. Kemudian saya cek ya Ibu ya, maaf Ibu, saya buka nggih untuk mau lihat jalan lahirnya. Oh iya Ibu, ini sudah menunjukkan Ibu mau melahirkan, tanda-tandanya adalah Ibu ada keinginan untuk mengejan atau meneran, kemudian ada tekanan pada anus, kemudian perineumnya juga sudah mulai menonjol, kemudian vulva dan sphincter aninya juga mulai membuka. Jadi ini sudah memasuki tanda-tanda mau proses persalinan. Nah, tetapi untuk memastikan apakah sudah pembukaan penuh ataukah belum, nanti akan saya lakukan pengecekan periksa dalam terlebih dahulu ya Bu untuk mengecek pembukaannya. Baik Ibu, apa Ibu bersedia? Oke, kalau begitu saya persiapan alat terlebih dahulu ya Ibu ya. Kita siapkan peralatan terlebih dahulu. Saya ambil kasa nanti untuk desinfeksi ketika sebelum memotong tali pusat. Kemudian
untuk membersihkan dan mengecek apakah ada robekan pada perineum atau tidak. Povidone iodine nanti untuk mendesinfeksi tali pusat. Sepuit saya masukkan terlebih dahulu ke sini, nanti untuk injeksi oksitosin. Kemudian ini untuk setengah kohor saya letakkan di tepi, nanti untuk berjaga-jaga karena uban tadi belum reda. Klem tali pusat kita masukkan ke dalam bak steril. Oke. Kemudian saya akan menggunakan APD terlebih dahulu. Dan kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kita patahkan dulu untuk ampul oksitosinnya. Kita gunakan handspoon sterilnya. Kita ambil untuk oksitosinnya, tapi sebelumnya kita kencangkan terlebih dahulu jarumnya.
Hmm. Ya, baik Ibu, permisi ya Ibu, saya buka terlebih dahulu. Minta tolong asisten untuk dipasangkan underpadnya. Pantatnya diangkat dulu ya Ibu ya. Ini ambil kapas DTT-nya untuk membersihkan area vulva dulu ya Bu. Ibu, ini mau saya cek pembukaannya, tapi sebelumnya kan saya bersihkan terlebih dahulu ya Bu ya. Kita bersihkan dari arah depan ke belakang, mulai dari labia mayora kanan, kemudian labia kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, dari arah meatus, area vestibulum sampai di area anus. Kemudian, maaf Ibu, saya cek untuk pembukaannya terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu bisa tarik nafas. Kita cek pembukaan, kita masukkan dengan jari tangan kita, dari tangan tengah kita masukkan terlebih dahulu. Tarik nafas Ibu. Kemudian diikuti dengan jari telunjuk kita. Kemudian sambil kita cek pembukaannya. Oh iya Ibu, Bu ini sudah pembukaan penuh ya Bu, sudah pembukaan 10, kemudian presentasinya ini kepala Ibu, ya tapi ini selaput ketubannya belum pecah, kemudian ubun-ubun kecilnya ada di jam 1, kepalanya sudah masuk ke hot 3. Nah, karena ini belum pecah selaput ketubannya, saya bantu untuk pecahkan terlebih dahulu ya Ibu ya. Ambil setengah kohor yang tadi sudah diletakkan di tepi bak steril. Kita masukkan setengah kohor melalui tengah-tengah dua jari tangan kita agar tidak melukai area kepala janin. Kemudian kita pegang pakai tangan kanan. Ya Ibu, ini sedang ada kontraksi ya Ibu ya. Kemudian kontraksinya udah mulai melemah Ibu. Ini saya bantu untuk proses pemecahan ketubannya ya Ibu ya. Kita torehkan. Kemudian sambil kita tutupi area jalan lahirnya agar ketubannya tidak muncrat ke arah penolong. Kemudian ya Ibu, ini untuk air ketubannya sudah keluar ya Ibunya, warnanya jernih, kemudian baunya amis khas air ketuban. Oke Ibu, sebelumnya saya cek dulu ya, saya cek lagi. Oh ya Ibu, oke, ini kepalanya sudah mulai turun lagi ya, jadi nanti kita bisa siap-siap nanti untuk proses persalinannya. Oke Ibu, oke, oke, ya. Ibu, kemudian setelah ini nanti kita letakkan ini ke dalam cairan klorin. Oke, kita lepas sarung tangan, kita masukkan, kita rendam ke dalam cairan klorin. Kemudian, Ibu sebelumnya ini saya cek dulu ya untuk DJJ-nya. Tadi sudah kita cek kalau punggungnya ada di kiri Ibu ya. Ya, saya cek dulu ini sekarang DJJ-nya berapa. Oke Ibu, ini DJJ-nya normal ya, 140 kali per menit. Normalnya 120 sampai 160 ya Ibu ya. Oke. Ya, Ibu selanjutnya karena ini tadi Ibu sudah mulai pembukaan penuh tadi, kemudian sudah siap untuk kita melakukan pertolongan persalinan. Ibu juga kondisi janinnya tadi bagus. Nah, nanti saya minta tolong untuk Bapak ya atau pendamping untuk bisa mendampingi Ibu, membimbing Ibu nanti ketika proses persalinan. Jadi posisinya Ibu ya, nanti kakinya ditekuk, kemudian kakinya bagian
pergelangan kaki dipegang, ya. Kemudian nanti ketika ibu mengejar itu ketika ada kontraksi. Ketika merasakan kencang baru ibu nanti mau mengejar. Kalau misalkan pas tidak ada kontraksi, ibu nanti silakan untuk istirahat. Bapak bisa memberikan minum pada ibu, kemudian bisa menyeka keringat seperti itu. Bisa istirahat terlebih dahulu. Begitu ya ibu ya. Oke, saya persiapkan alat terlebih dahulu ibu. Oh iya ibu, ini saya cek. Oh iya ibu, ini mulai ada kencang-kencang ya bu ya. Ibu sekarang bisa mulai mengejar yuk bu. Tadi caranya gimana? Tarik nafas. Kemudian kakinya ini ditepuk ya bu ya, dipegang untuk telapak pergelangan kakinya. Kemudian tarik nafas, dihembuskan ibu, ayo seperti mengejar ketika BAB. Oke, bagus ibu. Kelihatan nih, oke, ini sudah mulai kelihatan kepalanya. Oke, ibu bisa ditarik nafas lagi, kemudian hembuskan lagi ibu. Oke, ini kontraksinya sudah berhenti ibu. Iya, Bapak bisa untuk bantu untuk memberikan minum ibu, bisa istirahat dulu ya ibu ya. Oke, sambil asisten tolong dicek untuk digiginya. Saya sembari menyiapkan alat terlebih dahulu. Ya, sambil kita siapkan alatnya, permisi ibu, saya letakkan dulu. Berapa digiginya? Digiginya normal ibu 110. Oke. Ya ibu, istirahat dulu, nanti kalau sudah ada kencang-kencang nanti bisa mengajar lagi ibu. Oke. Bisa tarik nafas ibu, bisa minum dulu. Oke, sebentar ya ibu ya, saya pasang dulu dulunya. Ibu, pantatnya bisa bantu dulu diangkat asisten. Ini ya bu. Oke, ya ibu sudah. Oke bu, ini sudah mulai untuk kencang-kencang lagi ya bu ya. Ya ibu bisa mulai tarik nafas lagi. Oh bu, yuk, ini tangan kita sebelah kanan kita ini mencubit area perineum, ya. Seperti ini untuk menahan agar nanti area perineum tidak robek. Kemudian tangan kiri kita berada di atas sini untuk mencegah defleksi kepala, biar tidak terlalu fleksi, extend seperti itu. Oke bu, tarik nafas ibu. Terus bu, ayo bu, ini mohon jangan kencang-kencang ibu, tarik nafas, ayo hembuskan ibu. Oke, terus ibu kepalanya sudah mau keluar ibu, ayo lanjut lagi. Ya, bentar lagi ibu tarik nafas, masih kencang yuk. Keluar, oke, kepalanya udah keluar ibu. Oke, berhenti ibu, jangan mengejar dulu ya. Kemudian mengusap muka bayi, hidung dan juga area mulut dengan menggunakan kain. Kemudian cek apakah ada lilitan tali pusat ataukah tidak. Oke, tidak ada lilitan tali pusat ya ibu ya. Kita tunggu bayi melakukan putar paksi luar. Oke, kemudian kita akan melahirkan bahu atas dengan menarik dengan biparietal, dengan menarik bahu ke arah bawah. Kemudian kita mengeluarkan bahu bawah dengan menarik ke arah atas. Kemudian kita melakukan sanggah. Kita sanggah bagian kepala, leher, dan juga kita susuri bagian punggung bayi sampai ke arah kaki, sampai kita pegang dengan menggunakan di tengah-tengah jari bayi dengan menggunakan kedua tangan kita. Kemudian kita keringkan bayi sambil kita cek. Oh ya ibu, ini bayinya langsung menangis ya ibu ya. Kemudian warna kulitnya merah. Kemudian saya cek terlebih dahulu ibu, apakah ada janin selanjutnya atau tidak. Oke, tidak ada janin selanjutnya ya ibu ya. Oke, selanjutnya adalah saya akan melakukan injeksi oksitosin dulu ya ibu ya. Saya lakukan injeksi oksitosin di paha, sepertiga paha bagian luar. Kita aspirasi, kemudian kita
masukkan. Oke. Kemudian kita lakukan pengeklaman tali pusat. Kita urut sebelah luar kurang lebih 3 cm. Kita klem dengan menggunakan klem arteri. Kemudian kita urut lagi ke arah luar kurang lebih 2 cm. Kita klem lagi menggunakan klem arteri. Oke, kita disinfeksi terlebih dahulu dengan menggunakan kasa yang sudah diberi betadine. Kemudian kita potong tali pusat di tengah-tengah klemnya. Tangan kiri kita melindungi bayi. Kemudian kita potong. Kita lakukan pengekleman pada yang terdekat tadi dengan bayi. Kemudian kita lepas klemnya. Bayi kita lakukan IMD pada ibu, kita ganti dengan menggunakan handuk yang kering. Ya ibu, ini sudah bayinya. Ibu bisa dilakukan IMD dulu. Kita buka ya bu bajunya ibu ya, dan kita tempelkan. Kita selimutin bayinya, kita beri topi untuk dilakukan IMD terlebih dahulu. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan mengecek terlebih dahulu, melakukan peregangan tali pusat terkendali. Kita pindahkan sampai 5-10 cm di depan vulva. Kita lakukan peregangan tali pusat terkendali dengan tangan kita ke arah ibu ataupun dengan arah dorsokranial sambil kita regangkan. Jika tali pusat semakin panjang kemudian keluar darah yang tiba-tiba dan bentuk uterus globuler, maka plasenta sudah lepas dari dinding rahim, sehingga akan kita bantu proses kelahiran plasenta. Oke. Kita bantu untuk kelahiran proses plasenta. Kita tarik dari ke atas sesuai dengan arah jalan lahir ya. Kita tarik ke atas, ke bawah. Seperti itu. Kita dekatkan lagi. Oke, ya sudah sampai di vulva. Kita tangkap dengan menggunakan kedua tangan kita, kemudian kita keluarkan dengan kita putar searah dengan jarum jam. Oke, kemudian sambil kita lakukan masase pada fundus uteri dengan menggunakan area jari tangan kita bagian telapak tangan atau palmar searah dengan jarum jam. Kita lakukan ini, kemudian sambil kita cek untuk kelengkapan dari plasenta. Kita cek di plasenta. Kita cek kelengkapannya terlebih dahulu. Ya, ini plasentanya insensinya di tengah. Kemudian ini terdapat vena dan arteri, memudar vena dan arterinya. Kemudian selaputnya lengkap, ya. Kemudian untuk bagian kotilidonnya ini juga tidak ada yang tertinggal atau lengkap. Ya, kita asinkan terlebih dahulu. Kemudian untuk panjang tali pusatnya kurang lebih 50 cm. Dan diameternya kurang lebih 14 cm. Oke. Ya ibu, ini saya coba cek plasentanya sudah lahir ya ibu ya. Saya coba cek untuk apakah ada pendarahan pada jalan lahir ataukah tidak. Saya cek dulu ya ibu ya. Oke, ya bu, ini bagus ibu, jalan lahirnya tidak ada yang robek ibu. Tadi ibu pintar sekali untuk mengejarnya. Oke, ini tidak ada yang sobek, jadi tidak perlu untuk kita jahit ya ibu ya. Ya ibu, ini selanjutnya saya cek untuk kontraksinya bu. Ini kontraksinya bagus ya ibu ya, keras ya. Jadi ini nanti yang diharapkan seperti ini. Kemudian saya cek dulu untuk kandung kemihnya ibu. Oke, kandung kemihnya ini sudah kosong ya ibu ya, sehingga tidak perlu saya keluarkan untuk air kencingnya. Oke, selanjutnya saya bersihkan di klorin terlebih dahulu, kemudian kita bilas, kemudian kita
keringkan. Nah, ini kemudian setelah itu kita akan saya ajarkan ya Ibu ya untuk setelah proses persalinan tadi yang sudah lahir, kemudian plasenanya sudah lahir, ini kita akan cek untuk kontraksinya. Jadi nanti dipastikan bahwa kontraksi uterusnya itu baik seperti ini, keras. Oke, kemudian nanti saya akan cek juga Ibu untuk nadinya, nadi Ibu kita cek. Kemudian kita cek suhu Ibu juga, nanti tiap 15 menit akan kita cek seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu saya cek juga untuk kondisi adiknya ya Ibu ya. Suhunya, nafasnya adik coba saya cek terlebih dahulu. Oh ya, ini 50 kali per menit ya Bu ya, normal ya Ibunya. Adiknya juga tidak mengalami sesak nafas. Oke, selanjutnya saya akan bantu Ibu untuk membersihkan diri ya Ibu ya. Oke, adiknya tetap kita biarkan seperti ini IMD sampai kurang lebih 1 jam. Saya bereskan ya Ibu ya untuk alat-alatnya. Kita bereskan, terus kemudian ini sih Ibu. Kita bersihkan Ibu dengan menggunakan cairan JGT. Oke, kita bersihkan Ibu. Oke, ada cairan lahirnya. Oke. Kemudian kita keringkan. Ya Bu ya. Kemudian kita bersihkan lagi untuk daerah bawah, daerah sekitar sini. Oke, Ibu ya, ini sudah selesai. Ibu saya ganti dulu ya Bu untuk ini ya. Sama saya pasangkan untuk celana dalam dan saya pasangkan untuk celana dalamnya. Nah, dalam yang sudah berisi, yang sudah kita pasang pembalut. Oke Ibu, kita pasangkan terlebih dahulu ya Ibu ya. Oke. Baik Ibu ya, ini sudah selesai Ibu. Oke, sudah kita bereskan semuanya, sudah kita bersihkan Ibu, kita pasang pembalut dan juga celana dalam. Sekarang kita lepaskan untuk handscoon kita. Handscoonnya kita lepaskan dengan posisi terbalik. Kemudian selanjutnya saya cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Kemudian ke pasien. Baik Ibu, ini tadi sudah saya bersihkan kondisinya Ibu. Kemudian tadi sudah saya cek juga untuk jumlah perdarahannya ya Bu ya. Tadi kurang lebih 250 cc itu normal. Kemudian sekarang adiknya saya pinjam terlebih dahulu ya Bu ya. Mau kita lakukan kita berikan injeksi vitamin K dan juga kita berikan salep mata ya Ibu ya. Oke, Ibu bisa istirahat dulu sebentar. Kemudian kita memberikan salep mata dari kantus mata dalam ke kantus mata luar. Kemudian memberikan injeksi vitamin K dengan dosis 1 mg secara intramuskuler di paha kiri bawah bagian lateral.
Kemudian selanjutnya kita akan memberikan injeksi imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah bagian lateral. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik lanjutan pada bayi baru lahir, seperti memastikan kondisi bayi, baik pernafasannya ataupun juga temperatur suhu tubuhnya setiap 15 menit. Setelah itu, kita akan meletakkan bayi kembali kepada ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan. Ya Ibu, ini adiknya Ibu ya, tadi sudah lahir deh ya Bu, adiknya tadi perempuan, kemudian beratnya 3 kilo ya Ibu ya. Tadi juga sudah kita berikan salep mata, kemudian kita berikan vitamin K, kemudian kita berikan imunisasi Ibu ya. Yang tadi panjangnya 50 cm ya Ibu ya, bayinya kondisinya sehat. Nah sekarang Ibu bisa, adiknya bisa di TTI terlebih dahulu ya. Kemudian untuk tadi untuk perdarahannya Ibu normal ya Ibu ya, 250 cc itu kondisi yang normal untuk persalinan normal. Seperti itu kondisi Ibu juga baik. Dan nanti 30 menit nanti saya akan mengecek kondisi Ibu lagi ya terkait dengan bagaimana kontraksinya, bagaimana perdarahan dan juga bagaimana tekanan darah dan nanti Ibu. Seperti itu Ibu sekarang bisa istirahat terlebih dahulu ya Ibu ya. Saya tinggal, terima kasih, selamat sore. Demikian tadi video keterampilan pertolongan persalinan normal. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.